tempatnya di Purwokerto. Ini miniatur tembok Cina. Ini adalah tongkonan simbol keluarga dan martabat dari masyarakat Tanah Toraja. Bentuk atapnya unik, menyerupai perahu, patung tanduk, kerbau pada tiang utama dapat melambangkan status sosial sang pemilik rumah. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki. Dikatakan dahulu kala digunakan para bangsawan Toraja untuk duduk berdiskusi bersama-sama. Rumah yang menghadap utara ini melambangkan leluhur mereka yang berasal dari utara. Semula atapnya menggunakan kayu, namun saat ini beberapa orang mengganti atapnya menggunakan seng. Lamin memiliki arti rumah panjang yang dihuni oleh berbagai macam etnis dari suku Dayak. Rumah Latmin dibangun di sepanjang tepian Sungai Hutan, Kalimantan. Ukiran dan warna pada bangunannya memiliki filosofi untuk menjaga anggota keluarga dari bahaya ilmu hitam. Dalam satu lamin dapat dihuni oleh 12-30 keluarga dengan satu kepala adat. Dahulu, pembuatan rumah panggung ini ditujukan sebagai tempat pertahanan dari serangan binatang buas dan serangan suku lain. Bagian kolom rumah difungsikan sebagai tempat memelihara ternak. Rumah Krong Bade memiliki tangga karena tinggi rumah yang berada beberapa meter dari tanah. Umumnya tangga rumah Krong Bade dari tanah adalah 2-5 meter. Jumlah anak tangga rumah Krong Bade umumnya ganjil. Rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat. Tempat yang terkenal dari kuil itu adalah paviliun emas. Di dalam tamannya, keseluruhan paviliun kecuali bagian lantai dasar ditutupi dengan lembaran tipis emas murni. Menjadi kuil itu sangat berharga. Pada atap kuil terdapat feng huang emas atau burung poenik. Tahun 1950, kuil tersebut terbakar oleh ulah seorang biksu yang menderita gangguan mental. Honai memiliki ciri khas yang unik dengan bentuknya yang mungil seperti jamur. Atapnya terbuat dari jerami yang menutupi bagian rumahnya hingga bawah dengan tujuan untuk melindungi dinding agar tidak terkena air. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum pria disebut honai, wanita disebut ebei, dan untuk kadang babi disebut wamai. Honai tidak memiliki jendela agar ruangan di dalam tetap hangat. Pada bagian tengah rumah terdapat perapian untuk menghangatkan diri. Honai terbagi menjadi 2 tingkat yang dihubungkan dengan bambu. Membangun honai adalah tugas laki-laki suku dan dilakukan secara bergotong royong sesuai dengan tradisi suku Dani. Opera House desainnya didapat dari sebuah kompetisi yang dimenangkan oleh John Utzon dari Denmark pada tahun 1955. Utzon sendiri datang ke Sydney untuk supervisi pada 1957. Bagi jutaan turis yang datang, gedung ini memiliki daya tarik dalam bentuknya yang seperti cangkang. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukan seni. Gedung ini juga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Igloo House yang dibuat dari salju. Salju juga digunakan sebagai orang Inuit untuk melapisi rumah yang dibangun dari tulang ikan paus dan kulit hewan. Salju cocok digunakan
sebagai insulator bahan penyekat dari cuaca dingin. Suhu ruangan di dalam iglo jauh lebih hangat dan memungkinkan manusia untuk hidup walaupun suhu di luar bisa mencapai kurang lebih 46 derajat Celcius. Bahkan, dinding-dinding iglo yang sepenuhnya dibuat dari salju lebih sanggup bertahan menghadapi artileri modern daripada barikade tembok, karena dinding iglo dapat menyerap ledakan artileri. Hampir tidak terlihat dari angkasa. Dari tak dapat Chichen Itza. Candi Chichen Itza merupakan peninggalan arkeologi suku Maya yang paling lengkap serta masih terawat dengan baik. Situs peradaban Maya di Meksiko ini pada 7 Juli 2007 terpilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Konon, Chichen Itza merupakan simbol pemujaan dan ilmu pengetahuan. Big Ben adalah nama sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara Istana Westminster, London, Britania Raya. Secara resmi menara ini diberi nama Elizabeth Tower, bertepatan dengan pesta 60 tahun Ratu Elizabeth II memimpin Britania Raya dan wilayah persemakmuran. Jam ini terkenal ketepatannya. Pendesainnya adalah seorang acara dan horologis amatir Edmund Beckett Denison dan George Airy, seorang astronom kerajaan. Tower merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. The Colosseum. Colosseum dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi dan terselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masehi. Colosseum didirikan berdekatan dengan sebuah istana megah yang sebelumnya dibangun Nero, yang bernama Domus Aurea, yang dibangun sesudah bakaran bekas di Roma pada tahun 64 Masehi. Piramida pun tidak dibuat sembarangan. Para insinyur Mesir kuno menghitung dulu jarak piramida dengan matahari, karena matahari adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno. Ilmuwan masa kini pun mengakui kehebatan mereka dalam membangun piramida yang termasuk 7 keajaiban dunia. Taj Mahal. Landasan pembangunan Taj Mahal sebagai salah satu monumen dunia untuk sebuah kisah cinta yang hebat memiliki dasar yang kuat. Kepemimpinan Mughal juga ditegaskan melalui pembangunan tersebut, di mana merupakan bagian dari propaganda tentang yang menggambarkan tentang kesempurnaan. Burj Al Arab adalah sebuah hotel mewah yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan Burj Al Arab didesain oleh Tom Wright, mencapai ketinggian 321 meter dan adalah bangunan tertinggi yang sepenuhnya digunakan sebagai hotel. Bangunan ini berdiri di sebuah pulau buatan yang berada 280 meter lepas pantai di Teluk Persia. Burj Al Arab dimiliki oleh Jumeirah. Hanok Village adalah sebutan untuk rumah tradisional Korea yang dipakai untuk membedakannya dengan rumah gaya barat. Arsitektur Korea memperhitungkan lokasi rumah dari lingkungan sekelilingnya, khususnya mempertimbangkan keadaan geografi dan musim. Struktur interior juga dirancang berdasarkan lokasi rumah. Prinsip yang disebut The White House. Gedung Putih adalah istana kepresidenan Presiden Amerika Serikat. Gedung ini merupakan kediaman resmi presiden dan keluarganya selama masa jabatannya sebagai presiden. Gedung Putih juga berperan sebagai kantor utama tempat Presiden AS bekerja dan memantau jalannya pemerintahan. Gedung Putih juga sering dianggap sebagai lambang supremasi Amerika Serikat sebagai negara